Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan semua. Apa kabar? Kembali lagi bersama Hans Sinwa. Sudah lama sekali ini ya. Bagaimana kabar-kabar rekan-rekan semua? Semoga bahagia selalu. Kembali lagi bersama saya, lalu rekan bicara saya Bang Herbas. Halo Bang, apa kabar? Sudah lama sekali ini ya. Halo, baik. Iya, sudah lama sekali kita nggak berbincang-bincang Iya, masalah masalah yang ada di dalam kehidupan nasional kita, betul. Sudah baik lama sekali politik, kita. hukum, dan ekonomi kan? Iya, betul. Kita sudah Tuh. lama sekali tidak berbincang perihal apa yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Nah, eh, sebelumnya saya ucapkan kepada para buruh selamat Hari Buruh tahun 2026 ya. 1 Mei 2026 ini gitu. Iya. Peringatan setiap 1 Mei ini kan merupakan ruang sakral ya di mana para buruh itu menyuarakan harapan akan kehidupannya gitu ya. Nah, Betul. pada Hari Buruh 2026 ini gitu ya, di tengah gejolak ekonomi global ya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI itu telah memaparkan 11 tuntutan utamanya, Bang. Nah, yang salah satunya itu adalah menghapus sistem outsourcing atau alih daya serta menolak praktik upah murah itu. Nah, menurut mereka itu Hmm. outsourcing ini kan dianggap merugikan pekerja karena menciptakan hubungan kerja yang tidak stabil. Pekerja bisa diputus kontrak sewaktu-waktu, sulit memperoleh kepastian status kerja tetap, dan kerap menerima manfaat kerja yang lebih rendah dibanding pekerjaan tetap. Gitu. Nah, buruh juga menilai outsourcing Hmm. sering dipakai sebagai mekanisme perusahaan untuk menekan biaya tenaga kerja, terutama terkait pesangon, jaminan sosial, dan THR gitu ya Bang ya. Nah, kalau Hmm. kita tarik ke belakang kembali gitu ya, sebenarnya outsourcing ini awalnya munculnya dari kebutuhan seperti apa Bang? Gitu loh. Dan bagaimana konsep ini akhirnya berkembang dan dipakai sampai sekarang. Tuh. Iya, tentu saja kalau kita mau mendiskusikan sistem outsourcing yang juga berlaku di negara kita saat ini, maka kita juga harus memahami kan konsep ini itu sebenarnya dari mana, kan seperti Hmm. itu. Jadi memang perkembangan ekonomi global itu kan memang didominasi dengan perkembangan ekonomi kapitalisme kan, Betul. yang mendominasi ekonomi global saat ini. Jadi Betul. memang outsourcing atau alih daya itu kan memang berakar dari konsep spesialisasi yang memang digagas oleh Adam Smith kan. Hmm. Dan kamu tahu sendiri yang namanya Adam Smith ini kan bapak Kapitalisme. kapitalisme, ya kan? Betul, Bapak betul. kapitalisme kan begitu. Jadi konsep ini itu memang berkembang pesat pada era industri abad ke-20 dengan alasan yang kamu sebut tadi, yaitu memang untuk efisiensi kan begitu. Betul. Nah, sejarah perkembangan outsourcing sendiri itu kan konsep ini sebenarnya itu memang sudah ada sejak zaman Romawi kan untuk produksi senjata waktu itu dan Hmm. berevolusi kan menjadi revolusi industri Betul, pada revolusi abad industri. ke-18 dan 19 lah kalau nggak salah. Nah, jadi perkembangan modern itu setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1950, sedangkan 1980 setelah Perang Dunia II. Nah, perusahaan pada saat itu mulai fokus pada kompetensi inti dan menyerahkan fungsi sekunder ke pihak lain. Untuk apa? Ya untuk efisiensi biaya. Hmm. Gitu. Nah, saat memasuki era globalisasi, terjadi liberalisasi kan ekonomi kan. Jadi mempercepat nih konsep ini berkembang secara global gitu loh. Karena pengaruh globalisasi. Nah, sejak menjadi sistem global, ini mayoritas dipakai di dalam perusahaan-perusahaan untuk menjalankan fungsi produksinya kan begitu. Hmm. Nah, sedangkan kalau outsourcing di negara kita ini itu kan pada saat penjajahan juga sudah ada 1830, sedangkan 1870 kan pada era kolonialisme Belanda itu sudah menerapkan Hmm. menerapkan kontrak kuli di perkebunan tembakau dan kopi ya di Sumatera. Nah, itu yang
menjadi bentuk awal kontrak alih daya tenaga kerja. Jadi pada era penjajahan itu sudah dimulai. Nah, pada era modern, pada abad ke-20 ya kan, di Indonesia secara resmi itu diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada saat itu masa presidennya masih Presiden Megawati Soekarno Putri karena undang-undangnya itu nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ya kan? Nah, regulasi ini itu awalnya membatasi outsourcing hanya pada pekerjaan penunjang saja sebenarnya pada waktu itu. Gitu. Nah, sampai berkembang sekarang diadopsi juga kan di Undang-Undang Cipta Kerja. Semakin masif praktiknya ya kan pada Undang-Undang Cipta Kerja dan melonggarkan batasan kemungkinan penggunaan alih daya yang lebih luas. Gitu. Nah, Bang Herbas ya. Kalau di Indonesia sendiri gini ya Bang, kita persempit ya. Seperti apa perjalanan outsourcing ini dari awal diterapkan sampai akhirnya ini menjadi salah satu isu yang terus diperdebatkan gitu sampai sekarang. Ini isu yang sampai sekarang tuh belum ada ujungnya. Ya tentu saja di dalam kehidupan ketenagakerjaan kita ini tentu menjadi perdebatan juga karena memang outsourcing sebenarnya kan tujuan awalnya itu kan untuk fleksibilitas tadi kan. Betul. Mengurangi resiko operasional perusahaan. Jadi peruntukannya itu memang untuk efisiensi perusahaan. Betul. Gitu kan, pemberi kerja. Nah, namun pada praktiknya di Indonesia itu alih daya sering dikritik kan karena dianggap ya itu tadi kalau bagi buruh kan membatasi jenjang karir tentu. Karena ini kan usernya dia berasal dari vendor kan. Perusahaan vendor penyedia jasa dipakai oleh user, dibatasi oleh kontrak. Artinya dia tidak memiliki karir yang tetap. Pasti. Nah, itu yang sering menjadi reasoning untuk reasoning untuk perdebatan kan begitu. Betul. Selain itu membatasi juga jenjang karir karena dia nggak bisa naik pangkat, naik level jabatan kan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Yaitu karena sistemnya outsourcing alih daya, gitu. Dan kadang juga yang menjadi persoalan itu hak-hak para pekerja ini loh. Hak-hak para pekerja ini tidak seperti pegawai tetap, gitu kan. Nah, makanya ini menjadi persoalan juga bagi kesejahteraan para buruh kan seperti itu. Ya betul. Nah, selain terkait dengan jenjang karir tadi, nah seringkali kan buruh ini menerima, ya kan, menerima upah yang lebih rendah. Betul. Kualitas minim menjadi tuntutan buruh yang dewasa ini sering menyuarakan kenapa outsourcing ini harus dihentikan. Benar. Betul. Kan begitu. Nah, selain itu juga karena outsourcing alih daya kan dibatasi waktu. Jadi kalau kontraknya habis bisa pakai. Iya. Gitu. Betul. Kan sistem ini dianggap tidak adil itu tadi. Iya. Nah, selanjutnya nih Bang. Kan begitu. Selanjutnya nih Bang. Ini kan banyak kritik sekali ya terhadap sistem outsourcing di Indonesia ini ya, terutama dari kalangan buruh gitu ya. Gitu. Nah, karena banyak kritik ini, sebenarnya kelemahan apa yang paling mendasar dari sistem outsourcing yang ada di Indonesia saat ini, Bang? Ya, kelemahan yang paling mendasar itu tadi bagi kepentingan buruh sendiri, ya kan? Itu variabelnya itu tadi. Belum tentu mendapatkan jaminan sosial yang setara, rawan diberhentikan karena sistem kerjanya kontrak, kan seperti itu. Betul. Ya kan, terus minim gaji. Itu sebagai yang mendasar. Nah, kritik
pada sistem ini itu umumnya berfokus pada segi etikanya. Kadang perusahaan itu seenaknya. Jadi menganggap apa para buruh ini yang menggunakan sistem outsourcing itu diperlakukan seenaknya. Terus perlindungan tenaga kerja yang masih terbatas dan efektivitas jangka panjang bagi perusahaan. Jadi banyak pihak ya, terutama serikat pekerja itu menganggap sistem ini sebagai bentuk eksploitasi modern. Benar. Gitu loh. Betul. Sudah diberikan gaji yang minim, tuntutan kerja maksimal, begitu ya. Tapi tidak diberikan hak-hak yang sepadan. Nah, kritik yang paling radikal kalau outsourcing itu juga kadang memperlakukan manusia seperti barang dagangan gitu loh. Jadi para buruh, para tenaga kerja itu dipandang hanya sebagai komponen produksi. Jadi biaya itu harus ditekan sekecil mungkin, mereka dieksploitasi semaksimal mungkin, begitu kan? Betul. Jadi bukan sebagai aset perusahaan para buruh ini yang perlu dikembangkan gitu ya, yang dilatih secara manusiawi. Terus ada juga kecemburuan sosial dalam perusahaan itu. Ada yang karyawan tetap, ada yang karyawan outsourcing, gitu kan? Jadi seringkali terjadi diskriminasi di tempat kerja juga tuh. Seperti kesenjangan yang mencolok itu kan satu kantor, gitu yang sama gitu kan? Itu ban kerjanya setara dengan karyawan tetap, gitu kan? Tapi gajinya lebih rendah. Terus fasilitas kantornya juga berbeda dan tidak mendapatkan bonus atau tunjangan yang sama. Nah, itu kan juga menjadi sebuah problem dari sistem ini. Yes, betul. Nah, terus yaitu menghambat juga kesejahteraan jangka panjang itu. Contohnya begini Hans. Sistem kontrak yang berulang-ulang itu membuat pekerja sulit merencanakan masa depan juga. Kalau bahasanya Pak Bambang Pacul itu sulit melenting, gitu ya. Jadi tanpa status karyawan tetap, buruh outsourcing itu seringkali kesulitan mendapatkan akses kredit perbankan. Benar. Seperti KPR rumah, karena dianggap tidak memiliki pendapatan yang stabil. Gitu. Jadi untuk mengembangkan ekonomi secara pribadi juga, nah itu juga sulit. Terus yang menjadi persoalan juga itu lemahnya perlindungan hukum. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Dalam prakteknya Hans, di lapangan itu sering terjadi lempar tanggung jawab. Iya, betul Bang, betul. Antara perusahaan penyedia jasa dan perusahaan pengguna jasa saat terjadi perselisihan atau kecelakaan kerja. Hal ini membuat posisi tawar pekerja menjadi sangat lemah. Jadi kalau ada terjadi kecelakaan kerja, usernya ini kadang lempar tanggung jawab. Kan saya bukan perusahaan vendor. Perusahaan vendor lah yang bertanggung jawab, kan begitu. Nah, ini yang menjadi problematika juga. Nah, terus selain itu, selain perlindungan hukum yang lemah, ada penurunan inovasi dan pengetahuan juga bagi perusahaan. Jadi kritik dari sisi manajerial, ya kan, itu kan ketergantungan pada pihak luar itu membuat perusahaan itu kehilangan kemampuan institusionalnya gitu. Karena pekerja kan harus berganti, ya kan. Perusahaan tidak memiliki ahli internal yang benar-benar optimal mereka sendiri dalam jangka panjang. Karena sistemnya kontrak kan silih berganti itu tadi kan. Jadi perusahaan juga terjadi penurunan inovasi karena tidak adanya loyalitas tadi. Jadi bahwa efisiensi biaya yang didapatkan perusahaan, ya kan, itu seringkali dibayar mahal dengan rendahnya semangat kerja gitu loh. Ya karena pekerja kan juga bekerja ala kadarnya kan. Iya, benar. Wong terbatas waktu gitu loh.
Jadi tidak memiliki nilai loyalitas yang tinggi. Tetapi yang paling harus disadari itu perlindungan hukum bagi pekerja. Itu yang menjadi masalah substansial yang memang harus dilihat oleh pemerintah. Gitu loh. Iya. Kan begitu. Karena apapun mereka ini manusia, bukan barang dagangan gitu ya, loh. Bukan robot lah istilahnya gitu ya. Betul. Betul. Jadi memang ya buruh outsourcing ini memang harus lebih diperhatikan bagaimana posisi mereka gitu ya Bang ya. Nah, melihat pro dan kontra yang terus bermunculan nih terhadap buruh outsourcing ini gitu ya. Langkah apa sih yang sepatutnya diambil gitu agar sistem ketenaga kerjaan di Indonesia ini bisa lebih adil, utamanya kepada buruh outsourcing ini gitu? Ya tentu saja di dalam membuat regulasi yang sebagai parameter itu kan untuk menentukan hak dan kewajiban kan hukum itu sendiri. Ya, benar. Kan begitu. Jadi tentu saja karena hukum itu menjadi parameter untuk aktivitas ekonomi juga, maka di dalam menyusun regulasinya yaitu harus melibatkan buruh juga secara maksimal. Jadi agar terjadi veritas gitu kan, terjadi keadilan terkait dengan hak-hak mereka, kan begitu. Hak-hak mereka terkait apa? Ya upah yang layak, jaminan sosial yang sepatutnya, kan begitu. Nah itu juga harus difikirkan oleh pemerintah melalui regulasi yang ada. Sebenarnya kan regulasi yang terbaru terkait sistem outsourcing ini itu kan dibatasi dan difokuskan pada sektor tertentu seperti layanan kebersihan, ya kan, penyediaan makanan atau minuman, pengamanan, pengemudi gitu kan, atau jasa penunjang operasional perusahaan, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, minyak dan gas dan kelistrikan. Sudah diberikan limitasi, tetapi limitasi tersebut kan harus dipastikan berjalan. Keywordnya kan di situ. Nah, sepanjang limitasi itu tidak berjalan dengan baik, maka ya pemerintah harus mengevaluasi, gitu loh. Pemerintah harus mengevaluasi dan kita juga menyadari penuh kan bahwa sistem ekonomi kita kan bermazhab kapitalisme. Iya. Kan begitu. Karena kan menggunakan paradigma berpikir Adam Smith kan. Jadi ya itu tadi akhirnya harus dikaji ulang. Kira-kira ini benar-benar mensejahterakan para penerima kerja dan pemberi kerja secara fair apa enggak? Yeah. Nah kalau hanya mensejahterakan regulasi atau sistem outsourcing ini hanya dititik tekankan pada pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan yang notabene yang mempunyai kapital yang besar, tetapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan kesejahteraan penerima kerja atau buruh. Nah itu sistem outsourcing ini kan juga harus pemerintah harus berani mengevaluasinya. Yeah. Kenapa kita tidak membuat lompatan ide atau cara berpikir dengan kompetensi, dengan kompetisi yang fair? Itu loh. Berani nggak pemerintah kira-kira tidak menggunakan sistem ini gitu? Artinya perusahaan itu yang memang merekrut gitu kan, merekrut orang yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan produksi gitu ya, berbasis pada kompetensinya. Kan begitu. Bisa saja menggunakan sistem ketenagakerjaan yang tidak menggunakan outsourcing kan bisa saja sebenarnya. Bisa. Toh sebelum masa ini kan produksi juga berjalan gitu loh. Sebelum paradigma outsourcing yang menitik beratkan tadi pada efisiensi ini tadi ada, itu kan sistem ekonomi juga berjalan juga kok gitu. Tapi itu kan diperlukan perubahan yang radikal, perubahan yang mendasar terkait dengan paradigma ekonomi kan. Mau dibuat seperti apa? Nah kalau kapitalisme kan menitik beratkan kepada perdagangan bebas kan, itu loh, perdagangan bebas, dan ini
sektor-sektor ekonomi atau pos-pos ekonomi karena perdagangan bebas, ya tentu saja yang menguasai pasar adalah mereka yang memiliki modal besar. Nah, mereka yang nggak punya modal ya gigit jari gitu. Kan begitu. Karena semua akses kredit dan sebagainya mereka akan diberikan kepada mereka yang punya aset, punya modal besar sebagai sebuah garansi atau jaminan kan untuk memberikan kredit. Nah, jadi ini itu bukan masalah teknis terkait dengan sistem outsourcing semata yang dijadikan sebagai landasan gitu ya dalam sistem ketenaga kerjaan kita, tapi ini juga ada problem konseptual, ada problem paradigmatik yang memang harus diuji ulang dan coba diteliti apakah ini benar-benar memiliki nilai efisiensi yang tepat atau menjadi wahana eksploitasi baru antara yang punya modal dan pekerja. Ya, betul. Gitu loh. Nah, itu harus menjadi perdebatan dalam menentukan muatan materi hukum ketenagakerjaan ke depan, terutama ya anggota DPR kita sebagai representasi kekuasaan negara yang membentuk undang-undang kan begitu. Yes. Itu sih. Jadi yang harus dilakukan negara yaitu mengkaji ulang konsep itu. Nah, kira-kira kalau kita meninggalkan konsep outsourcing ini, negara ini runtuh nggak? Sistem ekonomi runtuh nggak? Terus sistem produksi itu kita tersendat. Nah, kalau enggak, kenapa kita nggak mencoba kan begitu kan? Keluar dari sistem ini. Kan begitu. Iya, betul Bang. Nah, ini menjadi masalah karena apa itu tadi? Karena ya itu tadi kan. Karena dunia pemikir, dunia kampus itu kadang tidak dilibatkan di dalam praktek ekonomi yang sifatnya teknis begitu. Dalam praksisnya gitu ya. Gitu. Jadi ini bukan hanya persoalan teknikal tapi juga substansi dari konsep dan nanti turunannya ke prakteknya itu gitu loh. Yeah. Dalam level tingkatan paradigmatiknya itu juga harus diuji gitu. Karena kita kan menghamba pada sistem kapitalisme yang sudah berabad-abad ini dipakai gitu loh. Iya, betul sih Bang, Hebas gitu ya. Jadi kalau kita mau membicarakan keadilan ya sulit juga karena kan dimonopoli oleh pemodal besar gitu kan, para kaum borjuis gitu loh. Jadi seolah-olah yang punya nilai dan makna ya kaum menengah ke atas saja kan begitu. Kalau dalam sistem ekonomi kapitalisme itu. Jadi pada dasarnya itu outsourcing ini ya Bang ya, lahir sebagai strategi efisiensi perusahaan dan fleksibilitas tenaga kerja gitu. Cuman dalam praktiknya di Indonesia itu sering memunculkan persoalan gitu, seperti ya ketidakpastian status kerja tadi gitu. Terus minimnya perlindungan hak pekerja. Tentu saja. Serta kesenjangan kesejahteraan antara pekerja outsourcing sama pekerja tetap gitu. Nah, ini kan yang akhirnya menjadi pembahasan atau isu terus-menerus pada sistem outsourcing gitu, sehingga terus menuai kritik dan penolakan dari kalangan buruh gitu. Nah, karena itu ya tantangan utamanya tadi gitu. Negara ini tuh kenapa nggak mencoba untuk ya istilahnya menghapus gitu outsourcing gitu? Apakah itu nanti akan menimbulkan keberhentian industri atau bagaimana gitu? Karena selama ini di Indonesia lebih condong pada kapitalisme gitu ya. Nah, ini ya menjadi tantangan bukan condong lagi, sangat ya. Bukan condong lagi brother ya. Memang kita mempraktekkan sistem ekonomi kapitalisme di mana pemodal besar itu punya lebih banyak ruang untuk menguasai sektor-sektor pasar gitu kan. Pasar-pasar tertentu yang mendominasi itu mereka yang punya modal. Nah, gitu. Ini akhirnya menjadi modal besar. Nah, ini akhirnya menjadi tantangan tersendiri gitu ya untuk menjaga keseimbangan gitu. Jadi antara kebutuhan investasi para investor dan juga perlindungan buruh gitu. Karena kita mengingat buruh ini kan juga manusia, bukan robot gitu. Semakin lama tekanan mereka untuk menerima suatu beban kerja yang maksimal dengan upah yang minimum, itu kan akhirnya ya udah kerja seadanya gitu. Apa enggak itu membawa dampak ke depannya gitu. Nah, itu jawabannya dari pemerintah tersendiri lah. Itu jawabannya pemerintah sendiri lah gitu.
Iya. Kalau Mm-mm. ya kami sebagai warga negara ya hanya mengkritik bagaimana pemerintah Mm. mengkaji ulang perihal outsourcing ini. Gitu mungkin pembahasan kali ini ya Bang Herbas ya. Gitu. Kira-kira ada yang mau disampaikan Iya. lagi atau cukup? Selamat dari buruh Selamat gitu hari. ya. Intinya buruh juga memiliki peranan yang penting di dalam sistem ekonomi kita. Betul. Tanpa buruh tidak ada produksi. Betul. Kan begitu. Hmm. Tanpa buruh tidak ada produksi dan tidak mungkin konsumen itu menikmati apa yang mereka butuhkan Betul. dalam kehidupan mereka tanpa buruh. Artinya buruh juga memiliki peran yang sangat vital di dalam perkembangan dan kehidupan ekonomi negara kita. Gitu. Betul. Selamat dari buruh. Sukacita untuk Anda semuanya gitu. Sebenarnya mereka belum berbahagia selama sistemnya belum fair kan begitu. Betul, belum fair. Selama belum fair mereka masih ada di ambang antara keterpurukan sama tidak memiliki masa depan. Itu mereka masih ada di situ. Mereka sama sekali belum bisa melihat sesuatu yang baik kalau sampai outsourcing ini belum segera diperbaiki. Gitu ya. Ya mungkin itu menjadi tantangan pemerintah tersendiri. Oke. Kalau ada yang mau berdiskusi di comment section silakan. Nanti kita berdiskusi di comment section. Mungkin itu dari kami. Terima kasih kepada rekan-rekan semua telah mengklik video ini. Jangan lupa like dan subscribe, share video ini juga supaya rekan-rekan semua yang lain dapat berbincang juga di sini gitu ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Bang Herbas juga. Mari. Terima kasih.